Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus dengan semua teman-teman yang ada di dalam link ini. Kami hadir di dalam sukacita karena Tuhan mendorong kami untuk terus bisa berbagi dengan siapapun yang merindukan keselamatan, siapapun yang sedang di persimpangan, yang sedang mencari kebenaran, karena memang kita perlu menemukan kebenaran, karena kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu punya Tuhan. Kebenaran tidak ada dua, apalagi tiga. Makanya karena dia kebenaran itu hanya satu dan Tuhan itu hanya satu, maka kita harus cari. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kami terus dengan kasih Tuhan terdorong untuk bisa berbagi dengan teman-teman agar kita semuanya semakin dikuatkan dan semakin iman, semakin teguh kepada Tuhan Yesus. Dan yang belum kenal Tuhan Yesus, biarlah itu bisa menjadi pencerahan, menjadi terang bagi kita supaya kita yang hidup di dalam kegelapan tidak terus-menerus tinggal di dalam kegelapan, tapi hidup kita berubah karena terang Tuhan masuk di dalam hidup kita. Setan itu kegelapan. Setan menutupi permukaan bumi seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 60. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab bumi ini dipenuhi dengan kegelapan. Makanya kenapa orang kadang-kadang dia tidak bisa bedakan mana istrinya, mana istri tetangga. Dia tidak bisa bedakan mana istrinya, mana teman kantor. Ya, dia tidak bisa bedakan mana uang yang halal, mana uang yang haram. Dia tidak bisa bedakan mana pekerjaan yang baik, yang benar, mana pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau pekerjaan yang hanya membahayakan seseorang, yang membawa manusia kepada kejahatan. Dan itulah dunia, karena ditutupi dengan kegelapan. Nah, pada malam hari ini teman-teman, kami hadir kembali dengan channel, dengan tampilan konten kesaksian, supaya ini bisa menguatkan kita. Dan puji Tuhan, belakangan ini Tuhan beri kesempatan untuk on the spot, jadi kami langsung di tempat narasumber untuk bagaimana beliau atau narasumber bisa menceritakan kepada kita semua bagaimana imannya yang berubah, atau ada hal-hal yang berubah di dalam hidup ini setelah beliau berjumpa Tuhan Yesus, setelah beliau mengalami Tuhan Yesus. Nah, pada malam hari ini saya akan bincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Rocky Bat. Ya, selamat malam Pak Rocky. Selamat malam. Ya, apa kabar Pak? Baik Pak, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Rocky sudah hadir dan mau berbagi dengan teman-teman. Dan pada kesempatan ini, kesaksian atau perjalanan iman Bapak bisa memberkati teman-teman yang ada di dalam link ini. Oke Pak, Bapak bisa ceritakan kepada teman-teman bagaimana dulu iman Bapak yang sebelum mengenal Tuhan Yesus. Bapak berasal dari iman yang berbeda ya, dari Muslim. Ya. Bapak bisa ceritakan sedikit kepada teman-teman. Terima kasih. Waktu ini kan keluarga kami dari keluarga Muslim. Sebelum kami menikah dengan istri saya, setelah menikah dengan istri saya 2 tahun baru saya mengenal Tuhan Yesus. Yeah. Jadi Bapak dari keluarga Muslim itu Muslim semua atau ada bercampur Kristen? Dari keluarga saya
Muslim semua. Muslim semua Iya, ya. betul. Oke. Jadi Bapak ini Nah. teman-teman dia ini keluarganya adalah keluarga Muslim ya. Jadi tentu dalam keseharian mereka itu hidup dengan tata cara Muslim atau syariat-syariat Muslim ya. Nah, Bapak di dalam iman Muslim itu kira-kira Bapak menjalankan apa saja, misalnya puasa atau apa gitu? Waktu masih kecil sih saya juga bulan puasa saya juga puasa, cuman bolong-bolong aja sih. Oh, Iya. gitu ya. Betul. Ya, kalau tidak puasa ada sanksi nggak dari orang tua? Cuma diperingatkan aja harus puasa gitu. Oh, ya. Itu dari kecil Bapak Dari sudah kecil puasa. ya. Ada pengajian juga Bapak ada belajar? Pernah dulu waktu kecil disuruh ikut ngaji di apa namanya kayak di musola kan ada apa namanya Ada guru guru ngaji ya Ah. itu. Pernah sih dulu cuman beberapa tahun saya juga bisa apa namanya Tulisan Arab. iya bisa membaca dengan tulis saya ingat saya masih bisa sih bisa mau membaca seperti Al-Fatihah itu masih bisa. Ya. Jadi Bapak istilahnya puasa jalani juga pernah membaca belajar pengajian. Ya. Kalau sholat gimana Pak? Kalau sholat sih ya bolong-bolong gitu Pak. Ini dia. Nah, bagaimana reaksi orang tua kalau Bapak bolong-bolong begitu? Dulu sih biasa Pak. Kalau nanti kita sholat kan selalu disuruh ke musola gitu ya. Kita berangkat ke musola. Tapi kita berangkat tapi tidak nyampe ke musola. Gitu. Oh, jadi main kucing-kucingan orang tua. Tapi kalau ketahuan dimarah? Iya sih, paling tanya aja sih. Oh, nggak dikasih uang jajan? Iya. Oke Pak. Jadi Bapak perjalanan di dalam iman Bapak yang sebelumnya itu berarti berjalan terus sampai Bapak berkeluarga. Iya. Sampai ketemu istri. Nah, istri. Bapak ketemu istri itu istri ini beda iman nggak sama Bapak? Beda. Nah, bagaimana Bapak? Bapak Muslim terus ketemu teman yang beda iman. Kepercayaannya apa Pak istri? Kristen. Ikut Tuhan Yesus. Nah, Bapak bagaimana itu? Waktu mau pilih teman atau mau pilih pasangan, ini orang Kristen ini gimana waktu itu hati Bapak? Karena apa ya, saya sama istri saya kan tetangga, jadi tahu masa-masa kecil ya. Dari remaja bisa main mata dari jarak jauh ya. Betul. Setelah masih terus kita apa namanya sama-sama cocok, kita menikah. Walaupun imannya beda. Yang penting cinta nih. Iya. Itu dia. Terus bagaimana nih Bapak punya strategi apa? Kan menikah ini beda iman, kan? Bapak imannya beda, istri beda iman. Nah, apa strategi Bapak? Bapak mau mengislamkan dia apa bagaimana, Pak? Dulu saya sama istri saya itu berkomitmen misalkan apa namanya, kalau pengennya sih dulu ya istri saya ikut saya, tapi saya tidak memaksa. Nah, tidak memaksa dalam arti kalau memang istri saya tidak bisa ikut dengan iman saya, apakah saya harus ikut istri saya? Gitu. Itu berjalan hampir setelah anak saya lahir itu 3 tahunan. Saya sering hanya ngantar anak istri ke gereja, pulang jemput antar jemput sampai selama 2 tahunan lah, Pak. Nah, Bapak waktu menikah ini menikah apa, Pak? Kan istri Kristen, Bapak Islam. Menikahnya secara apa, Pak? Muslim. Oh, secara Muslim. Berarti secara apa? Secara kondisi istri sudah kalah satu langkah ya, karena Bapak bisa membuat dia menikah secara iman Bapak. Nah, bagaimana nih ceritanya nih kok Bapak bisa malah di tengah perjalanan Bapak kalah start? Ya mungkin iman istri saya yang lebih kuat. Karena mungkin mereka istri saya
ikut Tuhan Yesus ya. Nah, dan berjalannya waktu saya mengantarkan istri saya ke gereja, antar jemput gereja gitu. Bapak pendeta tanya sih sama istri saya, kenapa Tunggu bapaknya? dulu Pak, ini saya mau tanya dulu ini. Jadi di dalam kan sudah berkeluarga nih masing-masing kan? Selama beberapa tahun. Ya. Sempat nggak saling mempengaruhi selama perjalanan beberapa tahun karena masing-masing iman kan? Pernah nggak diskusi? Bapak misalnya ceritakan kalau agama saya seperti ini, istri juga bilang, oh kalau Tuhan Yesus seperti ini, pernah nggak seperti itu? Oh enggak Pak. Jadi kita kan komitmen pertama seperti tadi Pak, dalam arti ya tadi ya. Kalau memang istri saya enggak bisa ikut saya, nah saya saling menghargai. Iya. Luar biasa juga ya. Nah, bagaimana nih ceritanya nih kelanjutannya? Bapak berarti istri ke gereja, Bapak apa nih? Ke masjid? Enggak. Enggak. Cuma natal jemput aja sih. Cuma Jumatan aja. Iya. Jumatan aja kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Iya, memang apa? Ya begitulah perjalanan iman seseorang ya. Dan kadang-kadang kita nggak sadari teman-teman bahwa dari cara-cara yang kita lakukan itu sudah ada pengaruh daripada kuasa Roh Kudus. Tanpa Bapak Rokibat sadari bahwa setelah dia berkeluarga, pada waktu mau menikah, dia masih cukup kuat untuk mempengaruhi istrinya untuk menikah secara Muslim. Tetapi setelah menikah, Roh Kudus mulai bekerja. Tanpa disadari Bapak ini hatinya mulai berubah. Nah, setelah itu Bapak jadi antar istri ke gereja. Nah, Bapak ikut masuk nggak tuh? Enggak, cuma di luar aja sih. Kenapa nggak mau masuk? Gengsi? Bukan masalah gengsinya, belum terpanggil hati saya, Pak. Belum terbuka hatinya. Kan saya punya komitmen sendiri Pak, pribadi Pak. Apapun yang dipaksakan itu tidak baik. Betul. Makanya itu saya dan berjalannya waktu sampai 2 tahun itu saya ngantar anak istri saya ke gereja setiap minggu itu. Saya berpikir, kenapa nggak saya coba? Berpikir. Berpikir kenapa tidak saya coba untuk ke gereja. Nah, mulai itu saya sudah ikut masuk ke gereja tuh pertama pun juga tidak konsen gitu Pak. Tidak konsen. Karena di gereja itu terlalu lama, 2 jam. Tapi puji Tuhan, Bapak pendetanya bilang, wah puji Tuhan, bapaknya Adel ikut ke gereja. Itu udah mulai tersentuh hatinya. Terus setiap minggu kita ke gereja bareng-bareng sih ya, sama-sama anak istri itu. Lama-kelamaan kok hati ini tersentuh ya, oleh kuasa Roh Kudus. Nah, dalam bentuk tersentuhnya itu kira-kira kejadiannya seperti apa? Apa Bapak meneteskan air mata atau merasakan sukacita atau bagaimana Pak itu? Pertama-tama saya itu bersyukur sekali Pak, saya bisa bisa masuk ke gereja dan ibadah di gereja itu. Saya bersyukur sekali Pak, benar-benar saya bersyukur bahwa kenapa dulu saya keberuntungan saya tuh istri saya dulu tidak ikut saya. Haleluya, luar biasa sekali teman-teman ya. Itulah orang kalau mengalami jamahan Tuhan. Jadi Bapak punya hati itu merasa ada sukacita ya. Terus bagaimana Bapak bisa yakin bahwa Tuhan Yesus itu inilah kebenaran yang harus saya ikuti? Pada momen apa pada waktu Bapak dengar pendeta khotbah atau pada waktu Bapak baca Alkitab atau suasana apa yang membuat Bapak itu kok saya jadi yakin kalau bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang satu-satunya gitu. Pertama-tama dari khotbah Bapak pendeta, yang kedua saya kan belajar untuk belajar Alkitab ya, itu pun juga secara
pelan, tapi hampir setiap hari saya berusaha untuk membaca Alkitab. Ya, puji Tuhan, semakin banyak membaca Alkitab itu kehidupan kami semakin apa ya, ibaratnya sukacita gitu. Ya. Dan mulai melihat kebenaran di situ. Tuhan Yesus, ya. Pertanyaan saya, Pak, siapa yang bimbing Bapak baca Alkitab? Apakah istri atau Bapak baca Roh Kudus yang bimbing Bapak? Saya itu baca Alkitab itu baca sendiri. Baca sendiri. Iya, baca sendiri. Setelah apa namanya kita habis ibadah minggu itu, malamnya atau biasanya kita habis setiap hari baca satu satu pasal. Iya. Oh, setiap hari. Iya. Oh, luar biasa ya. Iya. Nah, terus Pak Pendeta pada waktu ketemu Bapak apa yang dia jelaskan ke Bapak atau apa yang dia omongkan ke Bapak? Pertama-tama Pak Pendeta itu sukacita sekali sih. Wah, ini bersyukur sekali kita punya jemaat baru, papanya ada ikut-ikut itu. Terus dia juga memberi, janganlah dalam arti kalau orang-orang bilang, orang Jawa bilang, jangan ya Pak ya. Nah, itu. Oke Bapak Rocky, gini, apa namanya, minta apa mau dibaptis kalian. Saya bilang, terus terang aja Pak, Pak Pendeta saya belum bisa kalau untuk dibaptis. Oh, gitu. Masih menolak ya? Masih menolak ya. Memang Bapak Rocky ini cukup hati-hati ya. Artinya sekalipun dia sudah mulai rasa ada sukacita di hatinya, dia mulai merasa ada kebenaran di dalam Tuhan Yesus, tapi dia tidak serta-merta langsung mau menyerahkan diri untuk dibaptis. Karena memang perintah di dalam Alkitab bahwa kalau kita mau menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita mesti, itu mutlak harus dibaptis. Nah, apa yang menyebabkan Bapak belum mau dibaptis pada waktu itu? Karena saya baca Alkitab aja belum begitu lancar gitu ya. Lancar. Kita hanya baca aja gitu. Nah, saya bilang, Pak Pendeta, kalau saya belum benar-benar saya pengen dibaptis, saya tidak akan mau dibaptis. Saya ingin belajar dulu. Belajar dulu. Sampai paham betul-betul. Ya tidak paham betul-betul, tapi sampai yakin. Yakin itu betul-betul. Nah, selanjutnya terus saya pribadi mungkin satu tahun lah saya masuk gereja, baru saya minta ke Pak Pendeta untuk dibaptis. Oh, jadi 1 tahun Bapak belajar Alkitab, baru minta mau dibaptis. Oh, luar biasa. Saya benar-benar percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, itulah teman-teman. Kita ini kalau beriman kepada Tuhan, jangan sampai kita tersesat. Belajar, ya. Jangan cuma apa kata A, apa kata pendahulu, atau apa kata orang-orang yang mungkin dianggap sebagai tokoh-tokoh. Tidak bisa seperti itu. Karena kalau kita hanya berdasarkan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh atau pendahulu, berarti iman kita bukan iman kita, iman pendahulu, iman tokoh-tokoh, iman orang-orang yang misalnya kita cuma ikut orang tua. Iman kita iman orang tua. Orang tua percaya ini, kita ikut juga percaya ini. Tidak bisa begitu. Iman itu harus dari hati sendiri. Bagaimana kita merasakan, bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita mengkaji, baru kita bisa memutuskan bahwa inilah yang saya yakini. Dan kalau kita sudah meyakini, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Karena itu keyakinan pribadi. Karena kita mengalami. Begitu teman-teman, ya. Jangan hanya mempercayai huruf-huruf, mempercayai buku, tapi bukan sesuatu yang kita alami. Nah, Bapak mungkin selama Bapak pelajari Alkitab, ya, Bapak baca-baca Alkitab, kan ada banyak ayat-ayat itu dalam Alkitab. Kira-kira ayat mana yang menguatkan Bapak sampai Bapak menjadi yakin betul bahwa inilah firman Tuhan? Bunyinya seperti apa? Nggak usah sebut di mana letaknya, di Lukas atau Tesalonika, atau
atau di Esther, nggak usah. Kira-kira bunyinya seperti apa, Pak? Ayat yang meyakinkan Bapak bahwa inilah firman Tuhan. Ya, yang menguatkan saya itu ada apa namanya di Alkitab itu bahwa orang-orang percaya akan diberkati oleh Tuhan. Oh, gitu ya. Yeah. Jadi diberkatilah hidupmu, Yeah. orang yang percaya kepada Tuhan akan ada berkat buat kehidupannya. Yeah. Itu tertulis memang di dalam Ulangan 28 ya, bahwa berkat-berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kira-kira Bapak pernah baca nggak yang akulah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Bapak pernah baca atau pernah dengar nggak ayat itu? Ya, pernah. Pernah ya? Nah, bagaimana waktu Bapak baca ayat itu? Waktu Bapak dengar ayat itu? Ya, waktu saya dengar Bapak pendeta itu berkhotbah dengan membaca itu, saya tersentuh sekali gitu, Pak. Tersentuh ya? Iya. Pernah nggak tersentuh itu sampai mengeluarkan air mata, Pak? Iya. Oh pernah, iya. iya. Luar biasa ya. Jadi setelah yakin betul selama 1 tahun Bapak ini, Bapak pelajari. Tadinya kan cuma ngantar. Iya. Nah, sekarang ikut. Iya. Ikut Bapak belajar dulu 1 tahun. Iya. Baru ambil keputusan. Iya. Oke. Jadi sudah mantap. Itu selama 1 tahun itu sudah mantap, sudah yakin sekali bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Nah, Bapak mungkin bisa ceritakan kepada teman-teman, kira-kira selama mengikut Tuhan itu tantangannya apa saja, Pak? Kalau tantangan sih biasa tuh dari ada sih teman yang nyinggung itu, wah dulu Muslim gini-gini sekarang Kristen gitu, ya, ada ucapan kafir. Tapi ya teman saya kan saya yain aja lah, biarin aja mereka, ya Tuhan yang tahu aja. Pernah disindir-sindir nggak, Pak? Iya, pernah. Karena kan teman-teman saya kerja kan mayoritas Muslim gitu. Ada yang fanatik sama ini, agama. Cuman mereka tidak mau terus terang aja ngomong langsung, cuman nyindir aja. Dulu Bapak sering Jumatan gini. Sekarang ke gereja. Itu aja Pak yang saya alami. Jadi tantangan seperti itu tidak membuat Bapak goyah. Sekali Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terus, tetap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang Pak di dalam firman-Nya, ikut Tuhan itu harus pikul salib. Nah, itu bagaimana kalau misalnya Bapak dapat tantangan yang besar? Bapak mau tinggalkan Tuhan Yesus atau Bapak mau tetap sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus? Tetap Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya. Karena dari setelah mengikut Tuhan Yesus, apapun permasalahan di keluarga kami itu bisa bisa teratasi. Luar biasa. Kalau orang berpikir dengan saya bekerja dengan gaji itu, dulu waktu istri saya kerja sih masih agak eksis sih, gitu. Cuman istri saya kan mungkin berhenti kerja ya. Terus mulai berpikir kembali apakah ini cukup apa tidak. Tapi saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan apa yang saya dapat. Sekalipun dengan gaji minim. Ya. Luar biasa sekali. Ya puji Tuhan sampai sekarang saya bisa menafkahi anak istri dan biaya sekolah. Sampai sekarang anak saya sudah SMK. Saya bersyukur dan saya punya cita-cita bahwa saya percaya bahwa Tuhan Yesus nanti akan memberkati terus sampai anak saya kuliah. Saya punya sampai kuliah. Luar biasa. Itu amin, Pak. Amin. Itu pasti janji Tuhan. Amin. Luar biasa ya teman-teman ya. Kuasa Tuhan itu sangat nyata. Kenapa? Bapak Rocky Bat ini mengalami sendiri dengan gaji yang minim, tapi bisa tercukupi, bisa terpenuhi karena ikut Tuhan itu mujizat. Ada saja berkat Tuhan, ada saja
mujizat yang dibuat sehingga kita bisa tercukupi semuanya. Itulah jalan indahnya bersama Tuhan Yesus, ya. Jadi bagi Anda yang mungkin hidup yang seringkali tidak pernah cukup, ya carilah Tuhan yang benar atau dekatlah kepada Tuhan Yesus. Bapak ini mengalami sampai biaya anak sekolah terpenuhi sampai luar biasa. Secara manusia itulah mujizat Tuhan. Nah, kira-kira Pak, mujizat yang lain, mujizat apa saja Pak yang Bapak pernah alami? Waktu itu saya sih sakit sakit itu. Ya, sakit apa Pak? Gejala tifus. Oh, ya, tifus. Gejala tifus itu. Tapi sebelum sakit itu beberapa bulan yang lalu tuh saya mengalami hal-hal mujizat yang saya enggak tahu sih. Iya. Setiap saya tidur, itu jam 12 malam tuh pasti bangun. Oh. Iya. Saya enggak tahu apakah Tuhan ingin menyuruh saya untuk berdoa atau bagaimana, saya enggak tahu. Tapi saya jalani itu selama 2 bulan. Setiap saya bangun tuh kalau mau sebelum baca Alkitab itu nggak bisa tidur. Itu sudah saya coba 5 hari atau seminggu. Jadi nggak bisa tidur. Kenapa itu? Setelah bangun jam 12 terus mau tidur lagi nggak bisa. Bapak baca Alkitab? Ya, saya punya inisiatif. Apakah Tuhan ingin menuntun saya untuk berdoa atau untuk baca Alkitab satu pasal? Itu tadi. Setelah itu baca satu pasal, puji Tuhan, setelah itu kok matanya terus ngantuk, bisa tidur itu. Selesai baca satu pasal, selesai, saya berdoa, terima kasih Tuhan bahwa saya telah menyelesaikan tugas kami dalam untuk membaca Alkitab gitu. Luar biasa ya. Jadi sih. Tuhan Yesus itu hanya ingin membuktikan bahwa Dia setia kepada setiap orang yang datang kepadanya. Ya, kenapa dibangunkan jam 12? Memang tidak semua orang sama, tetapi ada masing-masing orang dengan cara Tuhan untuk supaya menyadarkan kita. Kalau Bapak ini saya lihat jam 12 malam itu kan pergantian hari baru. Di dalam pergantian hari baru, tanggal baru, Tuhan ingin Bapak ini berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Karena orang yang berjalan bersama Tuhan ada kesuksesan. Orang berjalan bersama dengan Tuhan ada keselamatan. Orang yang berjalan bersama Tuhan hidupnya mengalami hal-hal yang baik. Itulah sebabnya selama 2 bulan berturut-turut setiap jam 12 malam dia dibangunkan. Luar biasa kan? Bahwa Tuhan Yesus itu setia. Jadi itu tidak kebetulan. Tidak kebetulan. Karena apa? Karena Tuhan yang bangunkan. Dan Tuhan ingin memberitahu bahwa Dia menyertai Bapak ini. Dan jangan takut. Itulah janji Tuhan. Nah, kira-kira mujizat apa lagi, Pak? Bapak tadi bilang Bapak sakit tipes. Nah, itu bagaimana ceritanya tuh? Waktu itu saya sakit, tapi tipes tapi belum terlalu masih kejang. COVID apa ke tipes? Enggak, tipes, Pak. Tipes, ya. Sudah diperiksa? Udah sih kan tante istri saya kan asisten dokter. Itu. Jadi dia tahu, saya disuruh ke rumah sakit tapi saya udah mau karena pasti akan di-COVID-kan. Nah, itu. Jadi cukup bijak juga ya daripada nanti dianggap COVID. Iya. Karena saya merasa dulu waktu masih remaja, saya pernah kena tipes seperti itu gitu loh. Karena ada juga teman saya, Pak. Ya, ada juga umat Tuhan yang saya layani yang dia masuk rumah sakit bukan COVID tapi dikelompokkan dengan COVID. Iya. Terus bagaimana Pak ceritanya? Nah, itu selama 2 minggu sih, Pak. Saya tidak mengonsumsi makanan seperti nasi atau roti bagian dulu. Tidak makan selama 2 minggu. Iya, cuman saya makan buah-buahan, minum air putih, susu gitu aja. Iya. Selama 2 minggu. Karena kalau istri saya menyediakan suruh saya makan itu aroma sayur itu udah tercium tuh udah mau muntah. Iya. Terus cuma saya hanya berdoa sama Tuhan kalau memang Tuhan menyembuhkanlah
Biar kami bisa untuk bekerja kembali untuk menafkahi anak, cari nafkah untuk anak dan istri. Ya puji Tuhan selama ya itu tadi Pak, selama 2 minggu itu kok sudah mulai ini Pak, mulai musik mulai itu ya. Nah, baru saya turun kan ke rumah kakak periksa dokter itu toh. Kebetulan dokternya itu kan depan rumah kakak saya. Terus bilang gini dia. Lah setelah itu pulang dari dokter kok rasanya pengen makan ini nasi. Bukan mie rebus mie rebus sudah meningkat ya. Ya. Rasanya mulai itu Pak, saya menikmati makan yang paling gitu ya. Tapi dikasih obat nggak? Kasih ya. Kasih, ya. Obat apa Pak? Obat dokter apa obat dokter? Oke. Terus bagaimana Pak? Ya puji Tuhan sambil berjalannya waktu semakin sehat. Luar biasa ya. Memang Tuhan Yesus itu menyebutkan tidak coba kemudian saja caranya seperti apa. Saya tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Sampai sekarang kelihatan segar bugar ya. Harus Pak. Karena Tuhan ya Pak. Iya, karena Tuhan Yesus. Luar biasa ini. Ya. Kalau di dalam hidup ini Bapak selama menjalaninya bersama Tuhan Yesus, pernah nggak kira-kira Pak ada bahaya terus kemudian Tuhan cegah, misalnya di jalanan atau apa, pernah nggak Bapak mengalami hal seperti itu? Saya sih ya bukan sering ya Pak ya, karena terus saya kerja pakai motor buntut. Pakai motor buntut itu ya kan biasa saya pakai untuk bekerja. Nah kebetulan Tuhan remnya kan kadang-kadang makam, kadang-kadang enggak. Gitu. Remnya? Iya. Remnya kadang-kadang pakam, kadang-kadang tidak. Nah itu. Berjalan makanya kan kalau saya pakai itu kan pakai jarak itu untuk harus mepet itu udah tahu. Nggak berani dekat-dekat. Nggak berani ya. Terus akhirnya waktu saya pulang kerja itu mungkin udah malam Pak, jam 7. Nah itu ada ada perempuan naik motor tiba-tiba belok kanan gitu. Nah depan saya kan ada motor itu juga. Nah, dia motor baru Vario, jadi kan remnya pakem gitu, set gitu. Kalau pihak saya kan mendadak udah bisa, akhirnya saya nabrak ya, ada gitu. Puji Tuhan, saya berdoa Tuhan Yesus terima kasih, saya tidak mengalami kecelakaan yang fatal gitu. Orangnya cuma nengok aja gitu. Oh iya, enggak apa-apa ya udah. Sempat duka Pak? Enggak. Cuman nyenggol aja gitu. Motornya jatuh nggak? Enggak. Luar biasa ya. Itulah teman-teman penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Bapak Rokibat. Jadi saya sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan kita, kalau kita mengatakan Tuhan Maha Kuasa, itu harus dibuktikan, harus terjadi di dalam hidup kita. Karena kalau kita hanya mempercayai, kita bilang Tuhan Maha Kuasa, tapi itu hanya tertulis di dalam buku, maka itu bukanlah Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar itu harus dialami. Bagaimana kita mengatakan dia Maha Kuasa kalau kita tidak alami kuasanya? Jadi seperti itu. Nah, di dalam hidup ini begitu juga kita mengatakan Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, ya kita harus alami kasihnya. Bapak Rocky ini mengalami. Dia sakit, tipes, sudah 2 minggu tidak bisa makan. Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan kasihnya, dia disembuhkan, dan pertolongan Tuhan masih terlalu banyak yang tidak mungkin bisa diceritakan satu persatu. Tapi itulah, saya sebagai hamba Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita cari Tuhan yang benar. Mari kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan yang benar dan alami. Jangan hanya berjumpa dengan buku, terus membaca buku-buku dan mempercayai, oh inilah iman saya. Tidak bisa begitu. Karena semua orang bisa tulis buku. Orang pendusta, pembohong pun bisa tulis buku. Orang korupsi, orang segala macam bisa tulis buku. Tetapi kita bukan percaya kepada buku, tapi kita harus percaya kepada firman. Itulah yang benar, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, Tuhan itu hanya satu. Kebenaran itu hanya satu. Carilah sampai Anda menemukannya.
supaya Anda jangan menyesal belakangan, jangan sampai Anda sesuatu yang salah, sesuatu berita hoax, Anda percayai itu sebagai kebenaran. Nah, Pak Rocky, terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa. Nah, mungkin Bapak ada pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, kira-kira pesan apa yang Bapak mau berikan? Singkat saja, Pak. Pesan apa? Untuk apa namanya, pesan buat teman-teman atau saudara-saudara saya, ikutlah dengan Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Amin. Yang bisa bawa ke surga. Iya. Ya. Ya. Ada lagi Pak, Bapak mau pesan? Carilah. Ya, saya bersyukur juga sih sama apa namanya, berterima kasih kepada keluarga saya, bahwa keluarga saya tidak mengasihkan saya. Ya. Keluarga tidak mengasihkan saya. Oh, jadi kebetulan Pak Rocky ini keluarganya moderat, ya. Jadi dia tidak dianiaya, tidak diusir, tidak dicabut hak warisannya. Sekalipun dia meninggalkan agamanya, meninggalkan imannya, dia tidak mengalami hal itu. Jadi itulah di dalam kekristenan kami ini bersaksi apa adanya. Tidak ada ditambah-tambah, tidak ada, saya disiksa, saya dianiaya, tidak, kalau tidak dialami itu tidak diceritakan. Karena kami menceritakan ini, kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena bukan urusannya dengan teman-teman yang menyaksikan, urusannya dengan Tuhan. Kalau kami berbohong, Tuhan itu Maha tahu. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kalau kita memiliki kebenaran. Tapi kalau kita tidak punya kebenaran, kita bersaksi saja, kita berbohong terus, kemudian kita membohongi dengan segala macam, kita mengarang-arang cerita, pada akhirnya nanti satu waktu dengar, Anda akan berjumpa dengan Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Ya, jadi carilah Tuhan selama masih bisa ditemui. Hidup ini singkat, jangan sampai terlambat, karena kalau Anda sudah mati, Anda sudah tidak bisa bertobat. Tapi kalau Anda sudah bertemu dengan Tuhan, Anda sudah percaya dengan Tuhan, pada waktu kita meninggalkan dunia ini, kita pulang ke surga. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan. Dengarkan baik-baik. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak ada satu kepercayaan yang berani mengajarkan, menyebutkan Tuhan itu adalah Bapa kecuali Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam Dia ada penebusan. Kita ditebus dari iblis. Dari tangan iblis kita dilepaskan. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah yang hidup. Oke? Bagi teman-teman yang diberkati, jangan lupa dukung narasumber Pak Rocky Bat. Nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Rocky untuk kesaksiannya yang luar biasa. Doa kami buat Bapak tetap setia, tetap melayani, mengasihi Tuhan, dan terus hidup di dalam rencana Tuhan. Ya, oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ada di dalam link ini. Doa kami buat Anda semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan. Haleluya.